Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat gini. Udah pada makan siang belum? Coba ya, katanya kalau misalkan gak jawab salam itu gak masuk surga. Sekali lagi, siapa yang masuk surga, Cung? Iya, itu banyak, berarti harus jawab salam. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Iya, pinter sekali. Nah, sekarang itu hari apa sih? Hari Jumat. Iya, hari Jumat. Hari Jumat, ada yang tahu nggak keutamaan hari Jumat? Hari Jumat adalah hari yang paling baik di antara hari-hari yang lainnya. Iya. Nah, kalau hari Jumat, laki-laki itu harus apa sih? Harus salat apa sih? Iya, pinter. Kalau laki-laki di hari Jumat itu harus melaksanakan sholat Jumat. Iya. Nah, sekarang sebelum ibu bercerita atau memberitahu kalian tentang apa yang ibu bakal sampaikan, ibu kasih aba-aba. Ibu kasih aba-aba. Kalau misalnya kata ibu, duduk siap rapi, kalian jawab siap pintar. Berarti harus diam semua. Tidak boleh ada yang berbicara atau main-main atau menangis karena pingin keluar. Tidak boleh. Oke? 1, 2, 3. Duduk siap rapi. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, pada semangat semuanya. Oke, di sini ibu akan bercerita tentang satu pembahasan yang sering dan yang paling banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicarakan atau sama Rasulullah selalu dibahas gitu di setiap pertemuan Rasulullah dengan para sahabatnya zaman dulu, yaitu tentang akhlak. Nah, apa sih akhlak itu? Kenapa sih Rasulullah itu sering banget ngebahas tentang akhlak? Akhlak itu adalah akhlak itu adalah sifat atau perbuatan yang ada dalam diri kita. Nah, akhlak itu kebagi jadi dua. Ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, kalau akhlak yang buruk itu pasti dapat bisikan dari siapa? Dari setan. Iya. Kalau apa? Kalau yang baik dari siapa? Dari malaikat. Oke. Iya. Nah, kita sebagai umat muslim atau umat Islam harus mencerminkan akhlak yang baik. Iya, pintar. Kita harus mencerminkan akhlak yang baik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai umat muslim yang akhlaknya baik. Iya, pintar. Nah, sebelum kita bahas yang lebih lanjut, sebelum ibu cerita lebih panjang lagi, kita di sini akan nyanyi dulu. Oke, siap untuk nyanyi? Siap. Tidak boleh ada yang lari-lari, tidak boleh ada yang berisik. Kita dengarkan baik-baik. Oke, semuanya siap untuk bernyanyi?
siap untuk bernyanyi? Oke, sekarang waktunya bernyanyi. 1, 2, 3. Ada anak yang soleh ketika bicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk juga membentak, suara jelas agar teman-teman paham, tidak mengutuk juga membentak, suara jelas agar teman-teman paham. Sekali ya. 1, 2, 3. Ada anak yang soleh ketika bicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk juga membentak, suara jelas agar teman-teman paham, tidak mengutuk juga membentak, suara jelas agar teman-teman paham. Nah, di sini tadi ada adab atau perbuatan sebagai umat muslim ketika berbicara. Nah, di sini ada berkata dengan jujur. Nah, kalau misalnya kita salah, misalnya kita lagi berbuat salah atau berbuat benar sekalipun, kita harus berkata jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh dilebih-lebihkan atau tidak boleh dikurangi, gak boleh. Jadi kalau misalkan emang kita salah, gak apa-apa, jujur aja, karena jujur lebih baik daripada berbohong. Berbohong itu tidak boleh. Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang berbohong. Jadi kita sebagai umat muslim tidak boleh berbohong. Jadi kalau misalnya kita nih mecahin gelas, terus mama nanya, siapa ini yang mecahin gelas? Kalian mau ngaku atau malah bilang nggak tahu mah, mungkin kucing, biasanya kayak gitu kan ya. Kalau kalian bakal bilang gimana kalau misalkan harus berkata dengan jujur? Iya, harus mengakui perbuatan yang telah kita perbuat. Oke. Terus yang kedua ada suara lembut dan santun. Nah, di sini tidak boleh ada yang teriak-teriak. Kalau misalkan ibu bapak gurunya sedang menjelaskan atau orang tuanya sedang berbicara, kita tidak boleh berteriak, tidak boleh membentak, tidak boleh berteriak kepada orang tua atau guru. Misalkan ada ibu lagi nyelasin di sini, kalian teriak-teriak, lari-lari ke sana ke sini, itu boleh tidak? Tidak boleh. Jadi kalau misalkan sebagai orang anak muslim, kita kalau berbicara harus lembut dan santun. Jadi kalau misalkan ada ibu lagi ngejelasin, kita harus duduk siap rapi, harus mendengarkan. Iya, pintar. Terus yang ketiga ada tidak mengutuk teman juga membentaknya. Nah, kalau misalkan kita lagi kesel nih sama teman kita, lagi kesel, kuku tuh kau menjadi cicak misalnya, itu boleh tidak? Tidak boleh. Di sini kan tidak boleh mengutuk. Kalau misal kamu nanti Siti besok bakal jadi cicak misalnya, atau besok kamu akan jadi kucing misalnya, itu tidak boleh seperti itu. Dan juga membentak. Kalau misalkan temennya salah, kita gak boleh marah-marah, kamu gak boleh dengan suara nada yang tinggi, tidak boleh. Kita harus dengan suara yang lembut. Misalnya Siti tidak boleh seperti itu. Misalnya Sitinya tiba-tiba nyobekin kertas Agna misalnya,
Nah, si Agna tuh gak boleh ngebentak Siti, tidak boleh. Agna harus kayak, Siti kenapa, misalkan kenapa kamu nyobekin kertas Agna, misalkan Siti pun harus mengakui perbuatannya, kayak maaf ya Agna, aku tidak sengaja, aku gini, tidak boleh dilandasi, tidak boleh pakai nada keras atau nadanya suaranya tinggi, itu tidak boleh seperti itu, oke? Dan gak boleh sambil mukul-mukul atau misalnya sambil jambak-jambak rambut temennya. Di sini siapa yang kalau berantem nadanya tinggi terus pukul-pukul temennya, ayo siapa? Nah, siapa? Iya, harus berkata jujur loh, ayo. Nah, kalau misalkan udah tahu, kita nggak boleh seperti itu lagi. Siap? Oke, harus dengan yang baik. Kita harus baik-baik bertanyanya, menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oke, terus yang keempat ada suara jelas agar teman-teman paham. Jadi kalau misalkan kita mau berbicara, mau ngomong sama teman, misalnya Siti, aku suaranya tuh kecil gitu, kayak Siti, aku mau minum. Kedengeran nggak kalau misalnya ibu Agna tidak boleh seperti itu. Kedengeran tidak suara seperti itu? Tidak kan? Jadi kita harus berbicara dengan suara yang jelas. Tidak boleh terlalu tinggi nadanya, juga tidak boleh terlalu kecil, seperti itu. Jadi biar teman-teman paham, jadi biar misalkan tidak ada kesalahpahaman. Misalnya Agna bilang, sebenarnya Agna tuh bilangnya mau minjem pensil, tapi dengernya Siti dengernya malah Agna mau minjem apa sih tadi, Agna gak jelas banget suaranya, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan perkelahian juga. Jadi suaranya harus jelas dan tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu kecil. Iya, pintar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa Rasulullah tuh? Siapa? Nabi kita, nabi terakhir di muka bumi ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah selalu banyak membahas tentang akhlak atau adab, lebih banyak membicarakan tentang akhlak daripada kayak yang lain juga banyak, kan misalkan tentang wudhu, tentang sholat, tapi Rasulullah itu lebih suka dan lebih sering membicarakan akhlak. Kenapa? Karena akhlak atau perbuatan itu sangat penting bagi umat muslim. Nah, kita sebagai umat muslim yang baik, sebagai umat muslim yang taat kepada perintah Allah, terus taat kepada perkataan-perkataan Rasulullah, itu harus menaati adab, terus harus menaati harus lebih memperbaiki diri kita sebagai umat muslim untuk menjadi anak yang soleh dalam akhlak atau perbuatan kita. Nah, kan kita tadi udah membahas. Nah, Rasulullah tuh sangat menyukai umat muslim yang akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Kan ada dua kan, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, kita memilih yang mana, akhlak baik atau akhlak buruk? Akhlak buruk. Kalau akhlak buruk nanti tidak disukai Rasulullah. Iya, nanti Allah marah. Ayo, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi umat muslim yang baik, menjadi umat muslim yang akhlaknya bagus, biar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya. Dan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu.
Jadi akhlak itu lebih penting dari apapun. Oke, siap. Nah, tadi tidak boleh apa saja. Yang pertama, akhlak yang baik itu apa? Berkata jujur. Terus ngomongnya harus gimana? Lembut dan santun. Terus tidak boleh mengutuk atau membentak teman. Terus harus jelas dan biar teman-teman paham. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Siapa yang mau pulang? Siapa yang pulang? Sekarang beresin tempat alat tulisnya. Kita akan pulang. Oke, duduk siap rapi. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Oke, pulang sekolah, buka sepatu, ganti baju, cuci muka, menurut perintah ayah dan ibu. Tidak lupa makan dan bobo siang. Yang belum dijemput tidak boleh pulang sendirian dan tidak boleh menangis. Iya, yang rapi duduknya boleh pulang. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di hari Senin nanti. Oke, selama hari Sabtu dan Minggu kita beristirahat. Yang mau jalan-jalan boleh jalan-jalan, yang mau istirahat boleh, asal tetap membantu orang tuanya. Oke, boleh pulang.